أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Materi kelimanya tentang keutamaan perbuatan baik di bulan Ramadan. Apa saja yang harus kita kerjakan sih untuk mengisi waktu-waktu kita? Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, karena keutamaan bulan Ramadan, setiap kebaikan dan bermacam-macam perbuatan baik pun diutamakan. Di antara perbuatan-perbuatan baik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sedekah. Wahai yang bakhil. Ya. Keutamaan sedekah pada bulan Ramadan adalah berdasarkan dari dalil berikut ini. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, afdalus sadaqati sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling utama, yang paling besar pahalanya, paling Allah cintai, paling cepat balasannya adalah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Dan ini diriwayatkan Tirmidzi nomor 663. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, man fattara sha'iman falahu mithlu ajri shaimi min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'a. Barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 21168, Tirmidzi 807 dan dikatakan hadis ini sahih. Tentu maksudnya adalah Syekh Abu Bakar rahimahullah mengatakan semua sedekah afdal. Bagi-bagikan uang, ya, buku, sejadah, apa sajalah yang kita keluarkan. Tapi di sini beliau singgung yang paling bagus kalau mau menggabungkan antara sedekah dengan membuka puasakan orang. Sehingga dapat pahala sedekahnya, dapat juga pahala membuka puasakan orang. Hadis yang lain disebutkan adalah kata Nabi SAW, man fattara sha'iman ala ta'amin wa syarabin min halal, sallat alaihi al-malaikatu fi sa'ati syahri Ramadan. Wa shalla alaihi Jibril lailatul qadr. Barang siapa yang memberi makanan dan minuman untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa dari hartanya yang halal, maka malaikat akan memanjatkan salawat baginya selama beberapa saat pada bulan Ramadan, dan malaikat Jibril akan memanjatkan salawat baginya pada malam Qadar atau Lailatul Qadar. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan para malaikat memohon ampun untuk orang-orang yang membuka puasakan orang dari rezeki halal itu. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamul Kabir jilid 2 halaman 261. Juga Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan di antara manusia dalam melakukan kebaikan, dan beliau lebih dermawan lagi melakukan kebaikan tersebut pada bulan Ramadan di mana malaikat Jibril mendatanginya. Demikian seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 6. Kemudian nomor 2, selain sedekah adalah ibadah atau sholat sunnah pada malam Ramadan atau qiyamul lailnya. Tentu karena bulan Ramadan dan untuk memudahkan umat Islam untuk melakukan sholat malam, maka dimajukan setelah sholat ba'diyah isya, makanya dinamakan tarawih. Tarawih artinya santai, ya. Karena biasanya selain Ramadan kita dianjurkan tidur dulu baru sholat tahajud atau di sepertiga malam. Tapi ini setelah sholat ba'diyah isya sudah bisa. Maka tidak ada orang yang tidak melakukannya atau tidak bisa melakukannya. Nah, walaupun kita bekerja, pulang kerja pun umum. Seperti biasa mampir sholat, kemudian sholat isya, ba'diyah isya, sholat dulu sebentar baru kemudian pulang ke rumah. Rasulullah SAW bersabda tentang sholat malam di bulan Ramadan ini, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap penganjaran Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 37, Imam Muslim 760. Rasulullah SAW senantiasa menghidupkan malam-malam Ramadan, dan jika memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau membangunkan keluarganya dan semua anak-anak serta orang-orang dewasa yang mampu melakukan sholat. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1174. Yang ketiga, membaca Al-Quranul Karim. Karena Rasulullah SAW memperbanyak membaca Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan, dan malaikat Jibril alaihissalam membacakan Al-Quran kepada beliau pada bulan Ramadan. Riwayat Imam Bukhari. Padahal Nabi SAW menghafalnya, tapi di sini membaca punya keutamaan tersendiri. Walaupun sudah hafal, ditemukan mushafnya Uthman bin Affan, Quran yang beliau pakai baca, padahal beliau sudah hafal Al-Quran di luar kepala. Ya, tapi beliau tetap juga membaca sampai ditemukan kulitnya itu atau lembarannya banyak yang mau sobek karena seringnya dibuka lembaran-lembaran tersebut. Padahal sudah hafal Al-Quran. Maka membaca ini punya keutamaan tersendiri. Ya.
Rasulullah SAW membaca Al-Quran di dalam solat lebih lama pada bulan Ramadan daripada bacaannya pada bulan-bulan yang lain. Pada suatu malam, Hudzaifah radhiyallahu anhu melaksanakan solat bersama Rasulullah SAW. Dan beliau membaca surah Al-Baqarah, kemudian Al-Imran dan An-Nisa. Setiap kali membaca ayat yang memberikan peringatan tentang sesuatu yang menakutkan, beliau berhenti sejenak untuk berdoa agar dilindungi dari keburukan itu. Maksudnya, tidaklah beliau melakukan solat melainkan 2 rakaat sampai Bilal datang dan mengumandangkan adzan untuk solat sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim nomor 772. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah yaqulu as-saum rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyaraba bin nahar wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nauma bil laili fashaffi'ni bih." Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, "Wahai Rabb, aku menahannya dari makan dan minum pada siang hari." Dan Al-Quran berkata, "Wahai Rabb, aku menahannya dari tidur pada malam hari, maka izinkan kami memberikan syafaat kepadanya." Hadis ini sahih riwayat Ahmad nomor 6589. Intinya membaca Al-Quran. Bagi teman-teman yang belum bisa baca Quran, jangan malu. Mulai dari huruf hijaiyahnya, mulai dari situ dulu penyebutan nutuk, ya, penyebutannya harus benar, makharijul hurufnya, ya. Perbedaan antara ha dengan kha dengan ha, perbedaan antara dzal, zai, sin, shin, shad, ya, dhat, ini dha, ini beda semua, ya. Jangan disamaratakan semuanya sama, sin, ya. Karena ini ada orang begitu, dibaca Isa sulsilatil ardu silsalah, padahal tulisannya tidak begitu. Masa pada saat bumi ini bersambung-sambung, ada orang baca idza zulzilatil ardu zilzala, sewaktu bumi ini kami goncang dengan keras pada hari kiamat. Cari seorang ikhwah kalau laki-laki atau seorang akhwat kalau perempuan, kemudian minta belajar dari situ. 28 huruf hijaiyah ini dikuasai dulu, kemudian baru mulai dipraktikkan dalam bacaan tersebut. Kalau tahun ini bisa dipelajari membacanya walaupun terbata-bata sampai berapa juz sudah bagus. Minimal terus diperbaiki sampai tahun depan sudah bisa mengkhatamnya. Itu kalau orang pemula sekali. Kalau sudah bisa membaca, alhamdulillah seringlah mengkhatam itu. Maka Ramadan bulan Al-Quran sebagaimana sudah kita jelaskan. Ini betul-betul akan menjadi penyelamat pada hari kiamat. Yang keempat, i'tikaf, yaitu menetap di masjid untuk melakukan ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW selalu melakukan i'tikaf selama 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah taala memanggilnya sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 1171. Rasulullah SAW bersabda, "Al-masjidu baitu kulli taqiyyin wa takallafa Allahu liman kana al-masjidu baitahu birruhi warahmati wal jawazi ala sirati ila ridwanillahi ila al-jannah." Masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa dan Allah akan menjamin bagi orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan memberinya kasih sayang, rahmat atau karunia dan keberhasilan melewati titihan menuju keridhaan Allah sampai ke surganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam Al-Kabir jilid 6 halaman 254 dan Al-Bazzar jilid 6 halaman 506. Dan i'tikaf banyak sekali tentu hukum-hukum syar'inya, ya. Bagaimana kita mengikat diri di masjid dan tidak keluar kecuali darurat sekali. Dan yang dilakukan Nabi SAW adalah 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan, ya. Bagi perempuan pun boleh, tapi dia harus izin, ya. Izin sama walinya. Kalau memang ada walinya, kalau suami istri mau pergi bagus, gitu kan? Karena para ummahatil mukminin mereka ada yang beritikaf setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini tentu pada saat tempat-tempat itu aman, ada hijab, tidak ada ikhtilat dengan laki-laki dan segala macam, itu juga boleh. Tapi yang paling ditekankan adalah kaum laki-laki. Di 10 akhir Ramadan betul-betul mereka menghabiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allahu a'lam apakah Ramadan akan datang masih ada atau tidak. Maka dia memaksimalkan ibadah pada waktu itu. Tentu i'tikaf ini paling afdal dikerjakan di awal malam dari malam 10 akhir Ramadan dan keluar setelah sholat Idul Fitri. Itu yang paling afdal. Jadi betul-betul tinggal di sana sampai baju Idul Fitri pun sudah dibawa ke masjid. Ya, jadi malam Lebaran pun itu di masjid. Habis subuh
dia mandi, dia pakai baju sholat idnya, habis sholat id baru pulang. Itu yang paling afdal. Nah itu yang paling afdal. Dan ini tinggalnya di masjid, mengikat diri. Bukan di mall-mall, cari baju lebaran. Baju lebaran beli dari sekarang. Tidak ada antri, tidak ada padat, tidak puasa, enak. Ini akhir Ramadan masjid kosong. Ya. Awal Ramadan penuh semua safnya. Tapi begitu 10 terakhir Ramadan justru yang disuruh rame, itu malah yang hilang, entah kemana. Ya. Maka ini mestinya diperhatikan teman-teman sekalian. Kemudian juga itikaf ini dianjurkan untuk tidak melakukan hal-hal kecuali yang sangat darurat. Apalagi kalau memang ada ibadah yang lebih afdal daripada itu. Ya. Karena pernah sekali kalau tidak salah Hasan Basri rahimahullah pernah mengutus beberapa muridnya untuk menyelesaikan hajat seorang muslim di akhir Ramadan. Maka ada salah satu muridnya itu sedang itikaf di masjid. Lalu kata Hasan Basri, ajak juga orang itu. Waktu diajak dia katakan lagi itikaf. Maka kata Hasan Basri, beritahukan kepada dia, bukankah menyelesaikan hajat seorang muslim lebih pahalanya sama dengan mengerjakan ibadah haji? Maka akhirnya orang itu pun meninggalkan masjid untuk menyelesaikan hajat seorang muslim, lalu kemudian dia pulang kembali. Artinya kalau memang darurat ibadah-ibadah yang penting maka nggak ada masalah. Termasuk boleh juga bagi yang sudah menikah, yang bujang tidak ada urusannya. Kalau istrinya datang jenguk dia di masjid, boleh dia antar pulang. Sebagaimana Nabi SAW mengantar pulang Sofia pada saat menjenguk beliau atau mendatangi beliau pada saat itikaf. Kalau yang bujang lebih enak, nggak ada yang kunjung-kunjungi, nggak ada yang tanya. Malah menjadi betul-betul hamba Allah yang baik di situ. Ya. Itu ada hukum sendiri, ini ada bahasan sendiri ya. Karena itikaf itu kalau orang keluar sengaja tanpa udzur, tidak ada sesuatu itu seperti batal ya itikaf itu, seperti dia harus memulainya lagi. Maka itu yang paling afdal. Kalau betul-betul tidak bisa, dia pilih hari-hari di mana dia bisa. Ya. Saya lihat teman-teman masih ada yang sibuk kadang-kadang dengan pekerjaan dan wajib mencari nafkah. Maka mereka paling tidak di malam ganjil itu. Ya. Itikaf di masjid, nginap di malam ganjil itu. Di malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29 ini sudah di masjid. Sudah selesai, urusannya tidak usah. Dari habis asar sudah masuk. Urus bantu buka puasanya jemaah di situ. Lakukan sesuatu, tinggal nginap sampai pagi. Besok paginya kalau bukan hari libur dia mau kerja ya silahkan. Karena cari rezeki juga hukumnya wajib. Tapi paling tidak jangan luput. Karena ini kan cuma di malam hari. Dan boleh orang itikaf tidur, istirahat. Gak dilarang pada saat itu. Kemudian selanjutnya yang kelima. Bagi yang Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan rezekinya. Maka dia berumrah, lakukan ibadah umrah. Umrah tentu ibadah yang sangat baik. Nanti akan kita bahas pada bab yang nanti insyaAllah setelah Idul Fitri. Yaitu melakukan ziarah ke Baitullah Haram untuk melaksanakan tawaf dan sa'i pada bulan Ramadan. Selain Ramadan pahalanya besar, di Ramadan lebih besar lagi. Karena umrah dikerjakan selain Ramadan pun, maka kata Nabi SAW umrah dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan, selalu dilakukan rutin, akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Hadis riwayat Baihaqi dan At-Tabarani. Kemudian kalau di Ramadan lebih besar lagi pahalanya. Yang kata Nabi SAW disebutkan dalam hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 1863 dan Imam Muslim 1256. Kata Nabi SAW, umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah pada bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Jadi haji sangat besar keutamaannya. Nanti akan kita sebutkan juga itu ya. Di antara keutamanya adalah dia membersihkan dosa seperti baru dilahirkan oleh ibu. Kalau orang haji tanpa rafath, kata-kata syahwat, tanpa maksiat buat kejahatan dan tanpa juga perdebatan di musim haji, maka dia pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Itu bisa didapatkan hanya dengan umrah di bulan Ramadan. Kemudian juga dikatakan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari nomor 1773 dan Imam Muslim 1349, kata Nabi SAW, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara satu umrah dengan umrah yang berikutnya adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Selama memang dijauhi dosa-dosa besar tentunya.